Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Kurniawansa dengan NIM 1042500081, mahasiswa dari program studi ilmu komputer Fakultas Sains dan Teknologi kelas 25B Universitas PGRI Silampari. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir semester atau UAS yang berjudul Manajemen Data Produk UMKM berbasis C++. Aplikasi kasir digital ini dirancang khusus untuk mendigitalisasi pembukaan manual toko agar pengelolaan stok melebihi cepat, sistematis, dan amanah. Seperti yang bisa kita lihat langsung pada tampilan program menu di layar, aplikasi menyediakan 7 fitur yang paling terintegrasi. Fitur pertama yaitu peringatan stok kritis. Notifikasi ini yang berlaku pada bagian atas menu, sistem akan langsung mendeteksi atau menampilkan produk jika jumlah stoknya kurang atau sama dengan 5 packs. Seperti dilihat, kopi Arabica yang tinggal berapa tuh? Sapu tangan, sambal bawang, dompet, kulit, lampu Philips. Dilanjut, fitur kedua yaitu tambah data produk. Fitur ini untuk masukkan atau merekam entry data barang dagangan yang baru ke dalam sistem penyimpanan. Dan fitur ketiga yaitu tampilkan semua data. Fitur menu kedua menyajikan semua daftar barang yang tersimpan dalam bentuk format tabel rapi di layar konsol. Oke, fitur keempat, cari data produk. Fitur menu pencarian cepat untuk menemukan informasi spesifik produk berdasarkan kata kunci, ID atau nama produk. Fitur kelima yaitu urutkan data produk. Fitur keempat ini untuk menampilkan susulan data produk secara otomatis berdasarkan nominal harga barang. Fitur keenam, edit dan hapus. Fitur ini yaitu fungsi operasional untuk memperbarui informasi data barang atau mengeliminasi produk yang sudah tidak relevan lagi atau tidak dijual lagi dari sistem. Fitur ketujuh, log aktivitas. Fitur menu 7 adalah sebuah pelacak keamanan operasional toko yang memantau kembali riwayat tindakan terakhir kasir berbasis tumpukan. Dan fitur ke-8 yaitu exit untuk keluar dari program. Lanjut, saya akan menjelaskan 3 konsep struktur data utama dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu struk, berperan sebagai wadah tipe data, bentuk atau penyatuan beragam atribut seperti produk ID, nama, kategori, harga, stok dalam suatu kesatuan produk. Dilanjut, array, berfungsi untuk mengalokasikan ruang inner memory yang menampung data tumpukan objek produk hingga batas kapasitas minimal tertentu. Stack atau tumpukan digunakan khusus untuk menampung data log aktivitas penggunaan prinsip LIFO yaitu last in, first out, sehingga tindakan terbaru akan berada dalam tumpukan paling atas. Baik, dilanjut saya akan lanjutkan penjelasan codingnya yang di samping ini. Dari baris pertama dan sampai baris keempat bisa dilihat include iostream atau include string untuk output dan input utama. Dalam C++, include string untuk mengelola teks nama produk, include ion maning untuk mengatur kerapian visual tabel dalam manipulasi jarak, dan include limits untuk memvalidasi input angka. Lanjut, baris 6 menggunakan perintah usik nama namespace std agar tidak terlalu menuliskan sintaks std setelah berulang kali dalam baris kode program. Oke, dilanjut baris ke-9 sampai baris ke-15. Coding itu struk produk.
Di sini saya mendeklarasikan struktur objek produk. Di dalamnya terdapat variabel ID berjenis integral, nama atau kategori berjenis string, harga jenis double, serta stok integral yang dilihat di sini. Ini adalah wadah tunggal untuk menyimpan data properti setiap barang. Lanjut baris ke 18 atau 41, stok yang itu tracking log. Ini adalah blok pemberitahuan struktur data stack untuk fitur riwayat log aktivitas. Di dalamnya ada string array untuk menampung teks aktivasi maksimal 100 log atau 100 data. Variabel index adalah -1, indeks int top -1 sebagai penanda posisi awal bahwa tumpukan masih kosong. Oke, bentar. Lalu fungsi pushString atau string aktivitas dalam basis 22 cara kerjanya adalah menaikkan posisi indeks top plus lalu masukkan tag aktivitas baru ke dalam tumpukan tersebut. Apabila kapasitas belum penuh di bawah 99, maksimalnya 100 tadi, ada fungsi void yang ditampilkan pada baris 29. Cara kerjanya adalah memeriksa top -1. Jika iya, maka teks belum ada riwayat aktivitas. Jika ada data, program akan melakukan pengulangan mundur lewat perintah yang int i top I lebih dari sama dengan 0 gitu. Pada baris 36 untuk mencetak maksimal 5 riwayat tindakan terbaru urutan berdasarkan prinsip LIFO. Baris ke 44 sampai 47, penentuan variabel global. Data ditampung aplikasi dikunci lewat variabel constant int make product sama dengan 100. Lalu objek array dibuat lewat perintah produk daftar produk maksimal produk bersama dengan variabel int jumlah produk sama dengan 0. Untuk menghitung data yang terisi, instalasi objek stack lewat perintah stack log aktivitas. Baris 50 sampai 59 int input angka. Membuat fungsi validasi input angka bulat. Fungsi ini bekerja melalui penyaringan menggunakan pengulangan while chain lebih dari nilai untuk membersihkan memori buffer untuk mengabdikan input data jika pengguna salah mengetik huruf atau sistem meminta input angka menu sehingga program tidak error atau crash. Lalu di baris 61 sampai 70 yaitu double input double memiliki fungsi sama dengan validasi sebelumnya. Fungsi ini khusus digunakan untuk memvalidasi nilai input pecah desimal pada nominal harga barang atau program tetap dalam crash. Baris ke 73 sampai 85 point instalasi data. Ini adalah data yang berfungsi untuk memasukkan data awal program. Di sini saya akan langsung mendaftarkan 10 produk utama, yaitu mulai dari keripik, singkong sampai lampu Philips yang ke-10 tadi. Lanjut ke dalam array atau daftar produk sebagai kategori, harga, dan stok, lalu menyetel jumlah produk sama dengan 10 agar sistem langsung terisi saat aplikasi terbuka. Baris ke 88 sampai 105 point tampilkan tabel. Fungsi ini bertujuan untuk mencetak seluruh isi data produk ke layar dalam bentuk format tabel. Di sini saya menggunakan fungsi pemanipulasi setua agar jarak lebar antar kolom teksnya sejajar, dan loop for int jumlah produknya i++ itu di bagian 97 untuk membaca dan menampilkan isi array produk satu per satu. Baris ke 108 atau sampai 119 point decay stock kritis. Ini adalah fungsi khusus mendasari fitur notifikasi peringatan di atas menu utama. Fungsinya bekerja untuk memindai jumlah stok barang, memindai stok barang lalu di memori melalui loop for. Jika ada kondisi di mana daftar produk stok lebih dari 5, maka kurang dari 5 atau
maka identitas ID, nama, stok barang tersebut akan langsung dicetak sebagai peringatan berwarna kuning di layar. Lanjut baris 122 sampai 148, void tambah menu data. Fungsi operasional ini untuk menu 1, cara kerjanya pertama adalah mengecek apakah memori penyimpanan penuh atau tidak. Jika aman, pengguna diminta menginput ID baru untuk sistem, menyisir array melalui plot di baris 132 untuk mencetak duplikasi ID. Jika ID belum digunakan, data nama, kategori, atau harga tadi, stoknya disimpan ke array. Lalu di baris 147 otomatis memicu log aktivitas push untuk mencatat riwayat pemberitahuan barang baru dalam stack. Baris 151 sampai 152 seperti yang dilihat di coding ini fungsi untuk menu 3 yang menerapkan metode linear search atau pencarian linear searah. Pengguna bisa memilih untuk mencari berdasarkan ID atau kata kunci nama. Jika mencari berdasarkan ID, perulangan data di baris 152 akan mengisi array awal indeks kosong untuk mencocokkan nilai. Jika ketemu, data akan langsung ditampilkan loop dan diberhentikan lewat break. Jika mencari berdasarkan nama di baris 166, sistem akan menggunakan bantuan fungsi find di baris 169 dalam perulangan for untuk mendeteksi kecocokan string nama yang dicari. Aktivitas pencarian sukses ini dapat disimpan dalam stack di baris 176. Baris 180 sampai 198 ini berfungsi untuk menu menggunakan algoritma dan bubble sort. Program menggunakan konsep non-set loop atau perulangan bersarang di baris 185 dan 186. Pengguna bisa memilih mengurutkan berdasarkan harga termahal atau stok tersedikit. Logika penakaran posisi datanya dilakukan menggunakan posisi bawaan swap di baris 192 jika kondisi perbandingan atau urutan indeks terpenuhi, sehingga elemen bernilai besar akan perlahan bergeser ke ujung kanan. Riwayat sukses pungutan itu berhasil, kemudian dikirim ke stack 197 baris ke atau line ke 201 sampai 217 itu fungsinya untuk operasional untuk menu. Cara kerjanya yaitu melakukan pencarian ID produk yang mau diedit menggunakan loop for. Jika ID tidak ditemukan, pengguna menginput data nama, kategori, harga, dan stoknya yang baru akan menimpa data lama. Di indeks memori tersebut, riwayat modifikasinya memori tersebut. Riwayat modifikasi langsung mencatat stack pada baris 212 menggunakan fungsi toSide atau karir untuk mengubah format angka ID menjadi teks long. Baris 220 sampai 237 ini fungsi operasional untuk menu. Proses awalnya sama, yaitu mencari posisi ID barang yang ingin dihapus dari memori array melalui perulangan atau loop. Jika ID ditemukan, sistem akan menggunakan perulangan for untuk baris 227. Menggeser elemen array ke indeks kanan kiri guna menutup ruang data kosong yang dihapus. Setelah itu variabel jumlah produk dikurangi 1. Aktivitas penghapusan dicatat ke stack di baris 232. Oke, baris ke 240 sampai baris 276 int main ini adalah fungsi utama atau jantung dari jalannya seluruh program yang sedang berlangsung saat pertama kali dijalankan. Fungsi ini digitalisasi data di baris 241 langsung dipanggil. Program ini menggunakan suatu pengulangan do while di baris 24, di mana fungsi stock traces di baris 248 akan selalu dipanggil berulang kali untuk memunculkan notifikasi peringatan tepat sebelum mencetak menu 1 sampai menu 8 ke layar pengguna.
Lalu input dari pengguna kemudian dieksekusi melalui percabangan switch pilihan di baris 262 itu untuk meningkatkan fungsi-fungsi menu yang terkait. Jika operator memilih menu 8, maka loop berhenti di kondisi while. Pilihan sama dengan 8 dan program selesai untuk menutup diri. Baik, itulah yang program yang saya jelaskan. Bisa kita lihat langsung pada demonstrasi ini. Program sukses memperoleh manipulasi data produk. Notifikasi stok kritis muncul secara akurat di bagian atas saat program dijalankan, dan seluruh histori tindakan kasir berhasil terekam dengan baik saat sistem stack. Sekian pemaparan presentasi dan penjelasan detail baris kode dan demo aplikasi dari saya untuk penilaian OAS struktur data dan algoritma. Kali ini saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih banyak atas bimbingannya selama satu semester ini, Pak Mardiansa Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.